baru penjagalan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh oknum istana dan KPK. Ngeri-ngeri sedap, kali ini calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, kembali diuji upaya penjagalan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres tahun 2024 mendatang. Tak tanggung-tanggung, kali ini upaya penjagalan Anies Rashid Baswedan dilakukan dua institusi sekaligus, KPK dan Istana, Firly Bahuri dan Maldoko. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri ngotot meningkatkan status dugaan korupsi Formula E dari penyelidikan menjadi penyidikan. Keanggotaan Ketua KPK, Firly Bahuri telah menelan dua korban, Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, sekarang Kapolda Metro Jaya, dan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan dipecat. Karyoto karirnya makin cemerlang, sementara Kapolri mengembalikan Endar Priantoro untuk kembali bertugas di KPK setelah dipecat oleh KPK. Kabarnya Karyoto dan Endar Priantoro dicopot dari KPK lantaran menolak meningkatkan status dugaan korupsi Formula E dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Bahkan tiga pimpinan KPK, yakni Firly Bahuri, Alexander Marwata, dan Johannes Tanak, dikabarkan juga sempat mendatangi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK untuk memaksakan adanya kerugian negara dalam ajang balap Formula E. Kemarin kasus ini kembali bergulir setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memperpanjang masa penugasan Endar Priantoro di KPK. Jadi heboh karena Ketua KPK, Firly Bahuri, menolak Endar Priantoro. Beranikah Firly Bahuri melawan Kapolri? Firly Bahuri sedang menggali kuburnya sendiri. Kabarnya Firly Bahuri sedang diintai untuk diungkap kasusnya. Tak menutup kemungkinan Firly Bahuri bakal ditangkap oleh Kapolda Metro Jaya Karyoto, mantan Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK yang dipecat Firly Bahuri. Bersamaan dengan penolakan Firly Bahuri terhadap perusahaan Kapolri yang memperpanjang masa tugas Endar Priantoro di KPK, berkembang kabar baru, yaitu upaya penjagalan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024 kembali bergulir di Mahkamah Agung. Kasus kudeta terhadap Partai Demokrat kembali memasuki babak baru. Adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengungkapkan bahwa Kepala Staf Presiden KSP Maldoko mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung atau MA terkait kasus kudeta Partai Demokrat. Menurut AHY, KSP Maldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Alasan KSP Maldoko mengajukan PK, lanjut AHY, karena Maldoko mengaklaim telah menemukan 4 novum baru atau bukti baru. Namun, menurutnya bukti yang diklaim KSP Maldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu menurut AHY telah menjadi bukti persidangan di PT UN Jakarta, kasusnya dalam perkara yang telah diputuskan tanggal 23 Maret 2021 lalu. Penjagalan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden memasuki babak baru setelah upaya penundaan pemilu dan amandemen pasal 7 Undang-Undang 1945 mendapat penolakan dari partai politik dan rakyat. Ada pihak-pihak tertentu yang berada di lingkaran kekuasaan sedang panik. Elit politik itu takut bila Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai presiden hasil pemilu yang bakal digelar 14 Februari 2024. Mereka elit politik panik sedang berupaya mencegah Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden melalui kriminalisasi dengan kasus korupsi Formula E.
dan kudeta terhadap Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Malangnya bagi mereka, justru Anies Rashid Baswedan dan Partai Demokrat semakin mendapat simpati publik. Anies Rashid Baswedan dan Partai Demokrat sedang dizalimi oleh kekuatan politik ring satu istana yang tak siap kalah di Pilpres 2024. Serangan politik dari KPK terhadap calon Presiden Anies Rashid Baswedan dan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko justru mendapat banyak simpati dari rakyat, membuka peluang naiknya popularitas dan elektabilitas Anies Rashid Baswedan dan Partai Demokrat. Hal ini pernah terjadi terhadap SB di masa menjelang Pilpres 2004 lalu. Waktu itu SB sedang terzalimi. Megawati Center disebut-sebut sebagai pihak yang dituduh menzalimi SB. Gerak cepat SB dan mendirikan partai dan memperoleh banyak dukungan politik. Akhirnya SB berhasil merebut kursi presiden dari hasil pemilu langsung pertama dalam sejarah Indonesia merdeka.